Ya baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini di edisi 5 September 2024 ya, kami berkesempatan hadir pada acara sosialisasi eksternal sertifikat elektronik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat yang dilangsungkan di Aula Bupati Kabupaten Sumba Barat. Dan seperti apa pentingnya atau seperti apa sebenarnya peran sertifikat elektronik ini, saya sudah bergabung dengan Kepala BPN Kabupaten Sumba Barat, Pak Yance Adrianus Talan. Selamat siang Pak Yance. Selamat siang Om Jerry. Ya. Pak Yance, dalam konteks transformasi digitalisasi untuk terkait tentang sertifikat dari monolog ke sertifikat berbasis digital elektronik ini seperti apa Pak? Ya, jadi baik Pak Jerry dan pendengar yang ada di mana saja, sertifikat elektronik ini merupakan salah satu inovasi pelayanan terbaru dari Kementerian ATR BPN sejalan dengan penyampaian Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas terkait dengan Indonesia Mapping 4.0, di mana pelayanan secara digital. Nah, oleh sebab itu langkah yang diambil oleh Kementerian ATR BPN yaitu salah satunya yang hari ini kita laksanakan sosialisasi, yaitu implementasi sertifikat elektronik. Nah, manfaat dari sertifikat elektronik sendiri cukup banyak. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa mafia tanah ini kan marak sekali. Nah, dengan adanya sertifikat elektronik ini juga kita memutus mata rantai dari kegiatan mafia-mafia tanah. Kemudian bagi masyarakat sendiri lebih mudah untuk mengaksesnya kapan saja, di mana saja, dan dokumen yang akan dihasilkan ini adalah merupakan dokumen elektronik, dokumen digital yang tersimpan secara baik, secara sistem, dan dijamin kerahasiaannya oleh negara dalam hal ini. Nah, kemudian yang lainnya adalah menghindari juga tumpang tindih sertifikat. Kita tahu bersama juga tumpang tindih sertifikat ini juga marak terjadi. Kemudian yang berikut juga mengantisipasi akan kehilangan, kerusakan, atau mungkin dimakan rayap, atau mungkin terbakar. Sertifikat analog yang kita pegang sekarang ini kan rentan dengan hal seperti itu. Ada yang kebanjiran misalnya, ya. Nah, dengan sertifikat elektronik ini memudahkan masyarakat yang tadi saya katakan, di mana saja, kapan saja bisa diakses, karena semuanya berbasis digital, berbasis online. Dan harapan kami untuk Kabupaten Sumba Barat ini pelan-pelan tapi pasti kami akan terus komunikasikan, sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga mau mengalih media sertifikat-sertifikat analog mereka ini ke sertifikat elektronik. Ya, Pak Yance, terkait tentang itu tentu saja dalam transformasi ini bukan sesuatu yang gampang bagi negara termasuk bagi masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana keberpihakannya sertifikat elektronik atau yang diganti dari sertifikat analog ini kepada masyarakat kita ini yang notabene-nya belum katakanlah masyarakat di desa kita ini masih banyak yang tidak memiliki atau kemampuan pengolahan terhadap elektronik itu sendiri masih rendah. Nah, seperti apa nih Pak untuk menjaga dijamin kerahasiaannya kepada pemilik tanah yang sudah ditransformasi dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik? Ya, jadi untuk keamanan tadi, sertifikat elektronik ini selain dijamin oleh Badan Cyber dan Sandi Negara, tentunya sertifikat elektronik ini hanya bisa diakses oleh si pemegang hak. Jadi tidak semua orang bisa. Nah, bagaimana dengan masyarakat-masyarakat kita yang ada di pedesaan yang tentunya akses terhadap elektronik ini kan juga jarang. Nah, jangan kita pernah berkhawatir bahwa ini tidak bisa diakses. Sekalipun dia tidak bisa mengakses melalui HP Android, katakanlah begitu, tetapi dokumen secara digitalnya itu akan tersimpan secara baik di kantor pertanahan. Manakala masyarakat itu dia ingin merubah sertifikat analognya dengan sertifikat elektronik yang akan kita cetak satu halaman tadi, bisa saja. Tetapi bukan berarti kalau sertifikat yang analog ini tidak berlaku lagi, tidak.
dia tetap berlaku, tetapi untuk alih media sertifikat elektroniknya yang prasertifikasinya kita sudah siapkan di kantor. Manakala yang bersangkutan datang untuk mau merubah, kita layani. Jadi tidak perlu rasa pesimis, khawatir bagaimana dengan masyarakat kita di pedesaan, keamanannya tetap terjamin. Kemudian kapan saja mereka mau datang untuk mau mengalih media sertifikat analog yang mereka punya, kantor pertanahan siap melayani untuk alih media ke sertifikat elektronik. Pak Yance, ini kan transformasi adalah satu inovasi yang terjadi di Badan Pertanahan ATR secara nasional ya, dan juga berlaku di Sumba Barat. Nah, apa saja syarat-syarat yang harus dibawa atau harus dimiliki oleh masyarakat jika transformasi sertifikat ini berlangsung, Pak? Ya, yang pertama tentunya yang harus dibawa adalah sertifikat analognya. Sertifikat analognya dibawa, kemudian data-data dukung seperti identitas diri, kemudian bukti-bukti kepemilikannya dia, itu yang perlu kita butuhkan untuk alih media ini. Tetapi yang perlu juga saya tekankan bahwa ini jangan menjadi sesuatu yang rumit di masyarakat. Karena sebetulnya ketika dia mengurus sertifikat analognya, data-data dukung ini kan sudah ada. Baik itu penguasaan fisiknya, perolehan tanahnya, itu kan pasti sudah ada. Mungkin yang perlu dibawa adalah sertifikat analognya yang pasti itu. Kemudian dipastikan juga bahwa fisik di lapangannya itu tidak berubah. Patok-patok tanda batasnya juga tetap harus terpasang. Karena ketika diterbitkan sertifikat elektronik ini diharapkan supaya masalah-masalah seperti tumpang tindih tadi, kemudian persoalan batas yang tidak jelas ini kan seharusnya sudah tidak ada lagi. Jadi dia mesti clear and clean dulu, baru kita alihkan ke sertifikat elektronik. Baik Pak Yance, terakhir Pak Yance, apa harapan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat kepada masyarakat Sumba Barat dalam rangka membangun atau menyukseskan akselerasi daripada transformasi sertifikat analog ke sertifikat elektronik ini? Ya, jadi baik untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat dimanapun berada, kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dalam rangka untuk transformasi digital. Satu produk yang sementara kita jalankan hari ini adalah sertifikat elektronik, di mana sertifikat masyarakat yang selama ini dalam bentuk kertas akan kita rubah menjadi bentuk elektronik. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keraguan-raguan, kemudian kepercayaan atau barangkali berpikir bahwa bagaimana dengan sertifikat kami yang dalam bentuk buku, tetap itu masih berlaku. Himbauan kami adalah mau aman, mau cepat, mau transparan, silakan membawa sertifikat analog ini supaya kita rubah ke bentuk digital. Baik, Pak Yance, terima kasih atas konfirmasinya terkait tentang kegiatan sosialisasi eksternal sertifikat digital saat ini yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kabupaten Sumba Barat. Dan tentu saja pendengar, sudah banyak informasi-informasi tadi yang disampaikan oleh Pak Yance selaku Kepala BPN Kabupaten Sumba Barat terkait bagaimana inovasi di Kementerian ATR ini untuk mentransformasi data kepemilikan tanah melalui sertifikat analog ke sertifikat digital. Dan informasi-informasi lanjutan terkait tentang hal itu Anda dapat mengakses di Kantor Pertanahan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait tentang hal tersebut. Demikian wawancara singkat saya bersama dengan Kepala BPN Kabupaten Sumba Barat. Saya Jirlende bersama narasumber saya Kepala BPN Kabupaten Sumba Barat, Bapak Adrianus Talan. Mohon pamit dari hadapan Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.